Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah fenomena yang terjadi belakangan akhir-akhir zaman kali ini, yaitu di mana orang-orang menunda pernikahan karena beberapa alasan. Di sini dibahas dari kitab Adabul Islam, Adabul Islam fi Nidaumil Usrah, etika menurut Islam dalam membuat peraturan dalam masalah berumah tangga. Di sini dibahas satu bahasan, yaitu takhiruz zawaj, mengakhirkan, menunda berpasangan atau menikah. Nah, fenomena ini memang sudah terjadi pada zaman kali ini, di mana orang menunda pernikahan karena beberapa alasan. Wa min hadhil fitan ta'khiruz zawajil binti awisyabi ba'da bulughi sinni taklifi. Di antara ujian-ujian di sini adalah mengakhirkan, menunda berpasangan, baik perempuan ataupun baik perempuan atau lelaki, pemuda ataupun pemudi, ba'da bulughi sinni taklifi, setelah masuk pada usia cukup untuk melaksanakan pernikahan. Mimma ada ila rukudi suki zawaj, dan di antara yang bisa menimbulkan akan berkurangnya mencari pasangan karena beberapa alasan. Mungkin karena ada yang merasa belum mapan sehingga dia mengejar dulu karir, mencari pekerjaan yang lebih layak, beranggapan dengan apabila ekonominya sudah bagus, apabila berumah tangga, maka rumah tangganya akan berhasil, karena sudut pandang berumah tangga hanya terfokus dalam permasalahan ekonomi. Nah, walaupun tidak bisa dipungkiri, namanya berumah tangga memang sangat membutuhkan ekonomi, untuk biaya pernikahan, untuk masa depan, memang itu membutuhkan ekonomi. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah betul bahwa berumah tangga itu poinnya hanya ekonomi saja, sehingga apabila orang miskin menikah, dia akan dipandang nanti ke depannya tidak akan menjadi berhasil? Ataupun ada juga dengan alasan-alasan yang lain, mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar lagi misalnya pendidikan, kemudian sehingga terlupakan untuk permasalahan berumah tangga. Naam, rokadat suku zawaji al yauma rukudan yubji'u wa yuhibu. Benar bahwa berkurang keinginan berkeluarga pada hari ini, ruku dan yubji'u wa yuhibu, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Ketika melaksanakan rumah tangga, khawatir nanti rumah tangganya hanya seumur jagung karena masalah satu sudut pandang ekonomi, karena status sosial, karena masalah jabatan, pekerjaan, terjadi ketimpangan antara calon mempelai istri dan calon mempelai laki-laki. Nah, di sini banyak pertimbangan bisa menimbulkan mereka takut untuk berumah tangga dengan berbagai alasan-alasan. Hatta innana lanaru asaba awisaba bil awazim, sehingga kita menyaksikan, melihat para pemuda atau pemudi di ibu-ibu kota, qad balago au balagot arba'ina sana, mereka sudah mencapai usia 40 tahun, pama pauko, bahkan lebih daripada 40 tahun, waqad yamutu au tamutu, mereka meninggal atau wafat dalam kondisi tidak menikah karena kekhawatiran ataupun hal-hal dikhawatirkan karena masalah ekonomi,
kesenjangan sosial, pendidikan, karir yang terus dicari ataupun yang masih terus dikejar. Ketika sudah menduduki satu jabatan, ingin menduduki jabatan yang lain yang lebih tinggi, sehingga melupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan pernikahan. Di ibu-ibu kota sudah familiar, usia 30 tahun, usia 40 tahun, masih ada yang masih lajang, belum mau berumah tangga karena alasan-alasan berbagai pertimbangan berbeda ketika zaman kakek nenek ataupun orang tua kita dahulu. Mereka berumah tangga biasanya usia, mohon maaf, 25 tahun sudah mantap melaksanakan rumah tangga. Bahkan sebelumnya usia 20 tahun laki-laki sudah berumah tangga zaman dulu. Kalau memang zaman sekarang misalnya ada peraturan perundang-undangan, perempuan 19 tahun baru diperbolehkan berumah tangga menurut negara. Walaupun itu bukan salah satu ketentuan hukum syariat agama, tetapi tujuan negara menentukan usia 19 tahun supaya perempuan siap ketika dibebani nanti mengurusi anak, mengurusi suami, mengurusi rumah dalam kondisi memang sifatnya ataupun jiwanya sudah siap untuk menghadapi berbagai ujian. Maka ditentukan usia 19 tahun baru diperbolehkan menikah. Kurang daripada 19 tahun maka harus mengikuti dulu sidang untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang negara buat, tujuannya yakin untuk memberi kemanfaatan. Nah, yang jadi permasalahan dewasa kini, karena mungkin permasalahan tadi positifnya mencari pekerjaan yang lebih baik, mengumpulkan ekonomi yang banyak karena biaya pernikahan yang cukup mahal, kemudian permintaan mahar yang cukup tinggi, ataupun misalnya karena status sosial, kesenjangan sosial antara calon laki-laki dan calon perempuan, status sosialnya berbeda, ataupun pula karena mengejar karir, masalah pendidikan, sudah S1 ingin S2 dulu, sudah S2 ingin S3 dulu, kemudian baru melaksanakan pernikahan. Nah, ini yang tanpa sadar menunda pernikahan, sementara usia semakin dewasa, terlalu banyak pertimbangan, berpikirnya panjang, berbeda. Mohon maaf, misalnya di sebagian kalangan santri ketika usia sudah 25 tahun tanpa banyak pemikiran karena punya keinginan menikah, padahal dia belum punya pekerjaan, tetapi yakin Allah akan memberikan peluang, memberikan jalan. Karena ada satu hadis menyatakan, kata Rasulullah SAW, nikahilah wanita fa innahunna yatina bil mal, karena wanita tersebut akan membawa rezeki, membawa harta, memberikan harta. Maksudnya dengan ada motivasi ketika memang sudah berpasangan, maka laki-laki pun akan berpikir bagaimana dia mencukupi kewajiban memberi nafkah terhadap istri. Jadi ketika suatu pernikahan terlalu diatur ataupun dispesifikasi harus punya ini dulu, jabatannya begini, ataupun hartanya sudah banyak dulu, maka ketentuan pasti banyak pertimbangan yang sehingga enggan untuk melaksanakan pernikahan. Atau bisa jadi karena pergaulan yang salah, kemudian diakui atau tidak. Zaman sekarang misalnya banyak pergaulan bebas, sehingga misalnya kalau hanya ingin berhubungan badan, ada misalnya bisa membeli dengan cara misalnya BO dan yang lainnya, bisa dipesankan sehingga berprasangka atau berpraduga
Buat apa berumah tangga? Toh notabene bisa mencukupi kepuasan seksualnya dengan cara hal yang terlarang menurut syariat agama. Kemudian lebih singkatnya lagi, mereka berpendapat orang-orang yang sudah merasa keenakan dengan kebebasan tanpa aturan syariat agama, buat apa capek-capek memelihara kambing, kalau bisa langsung membeli sate kambingnya. Jadi buat apa katanya berumah tangga, harus memberikan apakah? Harus menyiapkan rumah, fasilitas yang lainnya. Kalau toh notabene hanya ingin mencukupi kebutuhan seksualnya saja. Nah, ini adalah pemahaman yang memang perlu diluruskan, bahwa berumah tangga bukan hanya mencukupi kebutuhan seksual saja, tetapi tujuan yang lainnya yaitu menata ekonominya. Mohon maaf, memang bukan semuanya seperti itu. Rata-rata orang sukses, orang berhasil biasanya sudah berumah tangga karena ada motivasi untuk mencari rezeki, memberi nafkah terhadap anak istrinya, kemudian bisa menyisihkan dari penghasilannya. Berbeda ketika masih lajang, berbeda ketika masih posisi masih pemuda. Biasanya yang penting dia suka, dia bebas, tanpa berpikir untuk menyisihkan uang dari penghasilannya. Maka kebanyakan yang penting dia happy, kemudian uang penghasilannya tanpa sadar 1 bulan gaji habis 1 minggu, karena merasa yang penting dia merasa puas. Berbeda ketika posisi sudah berumah tangga, ada istri yang mempersiapkan, yang memanage keuangannya untuk kebutuhan dalam 1 bulan, kebutuhan yang primer, tersier, dan sekunder dipersiapkan oleh istri yang baik. Maka berumah tangga diantaranya bukan hanya dari nilai penghasilan suami, tetapi bergantung juga bagaimana istri bisa memanage keuangan. Dan jangan salah, zaman sekarang suaminya kerja, istrinya pun kerja, tetapi kenapa dia cicilannya banyak, utangnya banyak? Oh, berarti cara memanage keuangan antara suami istri tidak bisa menyesuaikan. Bukan tidak boleh punya cicilan, bukan tidak boleh punya pinjaman, tetapi usahakan bahwa pinjaman dan cicilan tidak melebihi dari setengah gaji, baik dari suami ataupun dari istrinya tersebut, sehingga ada uang yang bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, ada uang yang bisa disimpan ketika ada kondisi ekonomi mungkin agak sulit, sehingga punya uang tabungan, uang simpanan yang bisa digunakan ataupun bisa diinvestasikan untuk jangka panjang, jangka menengah, untuk kebutuhan pasangan suami istri tersebut. Nah, ini diantara yang menjadi faktor bagaimana orang menunda-nunda pernikahan. Diantaranya secara positifnya mengejar dulu karir, kesenjangan ekonomi, ingin punya ekonomi yang mapan dulu, baru berpikiran ingin menikah. Sementara itu kata pepatah orang tua Sunda dulu, jarang pemuda ayaan benghar. Tujuannya maksudnya memberi motivasi, silakan berumah tangga dulu, nikahilah wanita yang kamu sukai, fa innahunna yatina bil mal, wanita tersebut akan membawa rezekinya, bukan menjadi beban, dengan cara Allah memberikan rezeki melalui kasat suaminya untuk anak istrinya. Wa minal asbabil qawiyah fi tahbiha dan takhiri, dan diantara faktor-faktor yang kuat yang menunjang menunda dalam masalah pernikahan, taqalina fil muhur. Diantaranya mungkin kita terlalu sibuk dengan mas kawin yang disiapkan oleh mempelai suami, calon mempelai laki-laki. Misalnya permintaan dari calon istrinya, saya mau dinikahi sama abang, mau dinikahi sama kamu apabila kamu sudah menyiapkan misalnya permintaan mas kawinnya yang mahal, sehingga si pihak laki-laki berpikir ulang karena melihat mahalnya
harga mas kawin yang dipinta. Tetapi bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, maka Rasul melihat dari atas sampai bawah, ingin dinikahi oleh Rasul. Saya siap dinikahi oleh Rasul, kata wanita tersebut. Tapi Rasul melihat dari atas sampai bawah tanpa komentar terlebih dahulu. Rasul sehingga menunggu dengan waktu yang lama wanita tersebut duduk, sehingga para sahabat yang lain, ada salah satu sahabat yang berdiri mengacungkan tangan, wahai Rasulullah SAW, kalau memang baginda tidak berkehendak terhadap wanita tersebut, nikahkanlah dengan saya. Bagaimana, kata Rasulullah SAW, ada apa? Punya apa kamu untuk memberikan mahar, untuk memberikan mas kawin? Kata pemuda sahabat tersebut, saya tidak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Bagaimana, kata Rasul? Ada dalam penggalan hadis yang panjang tersebut, kata Rasul terhadap sahabat tersebut, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah oleh kamu, pulanglah kepada keluargamu, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah cincin walaupun dari cincin besi untuk dijadikan mas kawin. Kalau misalnya sekarang kan banyak misalnya istri yang ingin dinikahi misalnya, tapi tidak siap untuk menerima kondisi calon suaminya. Bagaimana di zaman Rasulullah mencontohkan, bukan karena nilai ekonomi calon suami saja, tetapi kesolehan yang dilihat daripada pihak calon suami. Begini, saya ambil contoh, misalnya ada seorang santri yang berniat melamar kepada putri seseorang, kemudian orang tuanya tersebut mohon maaf tidak pernah ngaji atau pesantren, kemudian putrinya pun tersebut hanya jebolan dari sekolah-sekolah yang formal, tidak keluaran dari pesantren. Ketika didatangi, yang satu calonnya adalah santri, yang satu lagi calonnya adalah pengusaha, maka kemungkinan biasanya lebih melihat orang tua bukan salah, memang tidak salah, tetapi kurang tepat. Biasanya apabila ada santri yang niat menghitbah terhadap anaknya, kemudian ada pemuda yang niat menghitbah yang lain dengan punya penghasilan gaji yang berkecukupan, santri tidak punya gaji, kemudian yang satu lagi pemuda punya gaji misalnya 4 juta, 5 juta, kemungkinan besar yang diterima anak pemuda tersebut, karena pandangan orang tua bahwa anak pemuda inilah yang akan memberikan nanti jaminan bagi anaknya dalam melangsungkan berumah tangga. Nah, permasalahan ini memang menjadi kekhawatiran, mau tidak mau, sehingga pihak laki-laki harus punya pekerjaan dulu karena tuntutan mas kawin yang tinggi. Berbeda tadi kata Rasulullah, kata Rasul kepada sahabat tersebut, iltamis walau khataman min hadidin. Carilah oleh kamu walaupun cincin yang berasal dari besi. Dari hadis ini menunjukkan apa saja mas kawin yang bisa diberikan pada zaman itu bisa digunakan, bahkan jasa sekalipun, karena sahabat tersebut berkata di hadis Ibanatul Ahkam, diceritakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya selembar kain sarung ini saja. Bagaimana, kata Rasulullah SAW, bagaimana kamu mau menjadikannya sebagai mas kawin? Kalau kamu berikan kepada calon istrimu sebagai mas kawin, maka kamu akan telanjang. Begitu pula ketika kamu memakai sarung tersebut, kamu pun akan istrimu pun akan telanjang, kamu yang hanya berpakaian. Bagaimana ketika dulu ada seorang sahabat yaitu Sa'labah, sangat miskin sebelum menjadi sukses dalam masalah peternakan. Sebelum itu
salabah orang yang sangat miskin sehingga minta langsung kepada Rasulullah untuk didoakan supaya jadi orang kaya. Salabah karena miskinnya hanya punya satu sarung. Ketika dia ikut berjamaah sholat bersama Rasulullah SAW, istrinya posisinya di rumahnya tidak memakai pakaian. Maka salabah ketika beres sholat berjamaah, ketika Rasul baca salam, assalamualaikum, assalamualaikum, salabah kemudian langsung bergegas pulang. Sehingga Rasul keheranan suatu ketika bertanya, salabah, kenapa kamu selalu pulang awal, tidak ikut dulu melaksanakan wiridan? Bagaimana kata salabah, ya Rasulullah, bukannya saya tidak mau melaksanakan wiridan bersama Rasul sampai akhir, tetapi saya ditunggu oleh istri saya. Kalau saya ikut berjamaah bersamamu, maka istri saya yang ada di rumah dalam kondisi telanjang, sementara dia juga mau melaksanakan sholat. Oleh karena itu saya beres melaksanakan berjamaah, saya langsung bergegas pulang karena ingat istri saya mau melaksanakan sholat. Itu zaman dahulu, tidak banyak pikiran, tidak terlalu banyak pertimbangan harus, tetapi jangan terlalu banyak dipikirkan, mempertimbangkan permasalahan yang belum tentu terjadi. Wa kasirun min abail banat la yaqiluna khitbata banatihim wala tajwijihinna. Dan kebanyakan ayah-ayah daripada anak perempuan tersebut tidak akan menerima lamaran terhadap anak istrinya tersebut, wala tajwijihinna, dan tidak pula menikahkan anak perempuannya tersebut, di annahum la yaqdiruna ala tajwijihinna at-tajhijal ladzi jarabihil umru. Di antara alasan yang kedua, orang tua dari perempuan tersebut tidak menerima lamarannya karena belum siap untuk pernikahan. Yang kedua, tidak menikahkan anak perempuannya tersebut karena berpikiran bahwa persiapan pernikahan cukup mahal, sehingga banyak pertimbangan, sehingga tanpa sadar anak perempuannya sudah melebihi dari batas waktu yang cukup untuk berkeluarga. Misalnya seorang perempuan usia 20 tahun, 22, 23 sudah cukup untuk melaksanakan berumah tangga karena terlalu memikirkan ekonomi, biaya untuk pernikahan, sehingga ditunda-tunda pernikahan anak perempuannya, menikahkan anak perempuannya karena berpikiran biaya untuk sewa gedung, biaya untuk makan, biaya untuk misalnya sewa WO dan yang lain-lainnya, ataupun IO, ya, event organisernya yang cukup mahal, kemudian biaya yang lain yang mungkin dikhawatirkan tidak cukup keuangannya, maka tanpa sadar menunggukan pernikahan anaknya. Fa innahum la yuhajjijunahunna dari kata hij illa ida abaku ala mahri ad'abihi. Maka mereka tidak menikahkan anak-anaknya karena persiapannya yang cukup mahal, kecuali apabila dia menyodorkan terhadap mas kawin yang mahal pula. Jadi tujuannya meminta mas kawin yang mahal, kemudian meminta misalnya biaya dari pihak laki-laki hantarannya yang cukup mahal. Maka tujuannya karena untuk membagi dua beban antara pihak ayah daripada wanita tersebut dan si calon suami tersebut, supaya beban pernikahannya seimbang. Makanya kondisi sekarang banyak yang menunda pernikahan. Salah satu kekhawatiran karena banyak pertimbangan masalah pembayaran. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada satu aturan atau ada hadis yang menceritakan aulim walau bisatin,
kamu melaksanakan walimah tasyakuran walaupun hanya menyembelih 1 ekor domba, di mana 1 ekor domba pada masa Jazirah Arab dahulu, zaman Rasulullah SAW dahulu itu walimah yang disebut yang sederhana. Bahkan satu ketika Rasul pernah berwalimah yaitu tasyakur hanya dengan makanan yang sederhana. Maka kita jangan terlalu berpikir mas kawin yang menetapkan mas kawin yang mahal, kemudian akad pernikahan yang terlalu mewah sehingga akan menjadi beban baik bagi calon yang ingin mengkhitbah anaknya tersebut atau pula sebaliknya. Jangan banyak tuntutan dari pihak lelaki terhadap calon daripada perempuan untuk mengadakan acara tasyakuran ataupun acara walimahan yang mewah. Apabila memang tidak mampu di hotel, cukup di tempat yang sederhana. Yang penting kita telah melaksanakan salah satu aturan syariat agama dengan melaksanakan akad pernikahan. Mudah-mudahan jadi motivasi bagi semuanya bahwa pernikahan tidak hanya melulu terbelenggu oleh ekonomi. Karena mengejar karir dan yang lainnya, cobalah untuk menyederhanakan acara pernikahan dengan kemampuan yang sesuai dari calon kedua belah pihak, dari calon laki-laki dan calon perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.